Allah yang melampaui doa dan pikiran kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20. Seringkali kita merasa terbatas. Kita melihat masalah, keterbatasan diri, keterbatasan situasi, dan berpikir, bisakah Tuhan menolongku? Atau apakah doa ini cukup untuk mengubah keadaan? Efesus 3 ayat 20 hadir untuk mengingatkan kita bahwa Allah kita bukanlah Allah yang terbatas. Dia sanggup melakukan lebih dari yang kita minta, lebih dari yang kita pikirkan, dan jauh melampaui imajinasi kita sendiri. Kadang kita hanya berani berdoa sedikit, hanya berani meminta yang sederhana. Padahal Allah ingin memberi jauh lebih besar. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Allah berpikir dan bertindak jauh melampaui kita. Doa kita hanyalah awal, titik mula. Sedangkan rencana Allah melampaui apapun yang bisa kita bayangkan. Hal ini memberi kita keberanian untuk berdoa tanpa batas, karena kita tahu Allah mendengar dan mampu menjawab dengan cara yang luar biasa. Kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita juga menjadi kunci dari ayat ini. Paulus menekankan bahwa bukan hanya kemampuan Allah di luar sana yang luar biasa, tetapi kuasanya juga bekerja di dalam diri setiap orang percaya. Dalam Filipi 2 ayat 13 tertulis, Allah adalah Dia yang bekerja di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kuasa ini membangkitkan iman, menguatkan hati, memampukan kita untuk menghadapi tantangan, dan mengubah hidup kita dari dalam. Kadang kita merasa lemah, tidak sanggup, atau tidak layak. Tetapi kuasa Allah yang sama yang membangkitkan Kristus bekerja juga dalam kita. Kita bisa melihat nyata karya Allah dalam kisah-kisah Alkitab. Contoh Abraham. Ia sudah sangat tua dan Sarah mandul. Mereka mungkin hanya berdoa untuk anak yang bisa mewarisi janji Allah. Namun Allah berkata, "Aku akan memberimu anak dari rahim Sarah." Abraham mungkin berpikir itu mustahil, tetapi Allah melakukan lebih. Bukan hanya memberi anak, tetapi melalui Ishak, janji Allah membawa berkat bagi bangsa yang tak terhitung. Ini nyata menunjukkan Efesus 3 ayat 20, yaitu Allah selalu melampaui doa dan pikiran kita. Begitu juga kisah Musa dan bangsa Israel. Mereka hanya ingin lolos dari kejaran tentara Mesir. Allah tidak hanya memberi jalan keluar, tetapi membelah laut, menciptakan jalan di tengah air, dan menenggelamkan musuh mereka. Yang tampak mustahil bagi manusia menjadi nyata melalui kuasa Allah. Dan Hana yang hanya berdoa minta satu anak, menerima Samuel, dan kemudian Allah memberikan lebih lagi dalam hidupnya. Allah tidak pernah sekedar memenuhi doa kita secara minimal. Ia memberi lebih dari yang kita harapkan. Petrus juga menjadi contoh yang luar biasa. Dari seorang nelayan biasa yang hanya ingin menangkap ikan, Allah memanggilnya menjadi rasul yang menggemparkan dunia. Ia menerima mujizat tangkapan ikan,
tetapi juga panggilan hidup yang mengubah identitas, tujuan, dan masa depannya. Semua ini menunjukkan bahwa ketika Allah bekerja, Dia tidak hanya memenuhi kebutuhan kita, tetapi mengubah kita dan membawa kita ke sesuatu yang lebih besar dari yang kita pikirkan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini tetap berlaku. Kita sering merasa terbatas dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kesehatan, atau dalam hubungan. Namun, ayat ini mengingatkan kita untuk tidak menilai keterbatasan kita sebagai batasan bagi Allah. Kita hanya melihat sebagian, sedangkan Allah melihat keseluruhan. Rencana kita terbatas, tetapi jawaban Allah jauh lebih besar. Maka, bagaimana kita merespons? Pertama, berdoalah dengan iman, bukan dengan rasa takut atau keraguan. Jangan membatasi Allah dengan doa yang kecil. Kedua, percayalah pada rencana Allah, walau tidak selalu masuk akal. Ketiga, izinkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, karena kuasa Allah bukan hanya untuk jawaban doa, tetapi untuk perubahan karakter, hati, dan kehidupan kita. Keempat, melangkah dengan keberanian. Karena jika Allah mampu melakukan jauh lebih dari doa kita, kita tidak perlu takut menghadapi masa depan. Renungkanlah bahwa Allah yang bekerja dalam hidup kita bukan hanya Allah yang memberi, tetapi Allah yang mengubah, membimbing, dan memberkati dengan cara yang melampaui apa yang kita minta dan pikirkan. Tuhan tidak sekedar menjawab doa, tetapi membentuk karakter, menata langkah, dan memulihkan bagian hidup yang tidak selalu kita sadari sedang retak. Dari Abraham, Musa, Hana, hingga Petrus, kita melihat pola yang sama. Allah bekerja bukan berdasarkan keterbatasan manusia, tetapi berdasarkan rencananya yang sempurna. Setiap tokoh itu pernah merasa tidak layak, tidak mampu, atau tidak mengerti jalan hidupnya. Namun Tuhan tetap berkarya, bahkan melalui situasi yang tampak mustahil. Inilah pelajaran bagi kita. Meskipun kita hanya melihat satu bagian, Allah melihat keseluruhan. Meskipun kita merencanakan sekecil mungkin, Allah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam hidup sehari-hari, kita sering terhenti oleh kekhawatiran, rasa kurang, atau ketakutan akan masa depan. Kita berdoa dengan hati yang sempit karena hanya melihat apa yang ada di depan mata. Namun, Allah mengundang kita untuk mempercayai lebih dari itu. Percaya bahwa kuasa-Nya sedang bekerja diam-diam, membentuk sesuatu yang melampaui logika dan perhitungan kita. Karena itu, mari kita hidup dalam pengharapan dan iman. Ketika berdoa, jangan hanya meminta yang sedikit. Mintalah dengan keyakinan, tetapi izinkan Tuhan menjawab dengan caranya. Mari kita buka hati untuk menerima lebih. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan jauh melampaui doa dan pikiran kita, dan bahwa kuasa-Nya sedang bekerja dalam hidup kita saat ini, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Sebagaimana Paulus menutupnya, biarlah kita memuji dan memuliakan Allah yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita minta atau pikirkan. Keyakinan ini bukan hanya penghiburan, tetapi juga undangan untuk hidup dengan iman yang lebih dalam, hati yang lebih tenang, dan harapan yang lebih teguh.
Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk percaya bahwa Engkau sanggup melakukan jauh melampaui yang kami doakan atau pikirkan. Hidupkan iman kami, ubah hati kami, dan biarkan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami setiap hari. Amin.